Saya Rizka Mariani dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan memaparkan tentang materi perbatasan wilayah negara Indonesia dan hubungan kerjasama antar negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara. Hal ini diakibatkan karena wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara tersebut. Di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Malaysia, negara Papua Nugini, dan Republik Demokratik Timur Leste. Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif dengan 10 negara. Setiap negara pada dasarnya selalu berupaya menempatkan garis batas wilayah secara komprehensif dengan negara-negara tetangganya. Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Adapun batas wilayah Indonesia yang pertama, batas daratan. Batas daratan Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Filipina, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, sebelah selatan negara Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste, Australia, serta Samudra Hindia. Batas daratan sebelah barat negara Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur negara Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Yang kedua, batas laut. Batas laut negara Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, batas laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan batas yang dihitung dari sebuah garis dasar serta memiliki jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar yang ada ini sendiri merupakan sebuah garis hayal yang ditarik pada pantai ketika air laut mengalami surut. Batas laut yang kedua adalah batas landas kontinental yang diatur di dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 pasal 78 sampai 85. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif yang merupakan batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas. Adapun batas yang ketiga yaitu batas udara. Batas udara pada negara Indonesia mengikuti batas kedaulatan negara yang ada di darat maupun di laut. Batas udara yang ada ini ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional yang berlaku. Dengan adanya perbatasan ini tidak memutuskan hubungan antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, negara Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya menjalankan hubungan kerjasama antar negara. Hubungan kerjasama ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, hubungan kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antara 2 negara dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Bentuk kerjasama bilateral ini antara lain kemitraan strategis khusus yang dijalankan oleh Indonesia dan Korea dengan fokus terhadap pertahanan dan perdagangan. Yang kedua, kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Korea. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 dan peningkatan neraca perdagangan. Yang keempat, kerjasama Indonesia dan Brazil dalam peningkatan mutu genetik protein hewani dan pengembangan peternakan nasional.
Yang selanjutnya ekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit Indonesia ke Jerman. Kerjasama Indonesia dan Jerman dalam penanaman modal usaha dan kerjasama Indonesia dan Jepang melalui pertukaran pelajar dan mahasiswa dalam bidang teknologi. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi karena adanya kepentingan bersama antar negara. Bentuk kerjasamanya yaitu Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN. Yang kedua, kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dan Forum Regional ASEAN. Yang ketiga, kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara. Kerjasama ini tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah. Kerjasama ini memiliki dua jenis keanggotaan, yaitu anggota utama dan anggota aktif. Bentuk kerjasama yang dijalankan adalah Organisasi Perdagangan Dunia, Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Panganan Pertanian, serta Bank Dunia. Demikian pemaparan materi tentang perbatasan wilayah negara Indonesia dan hubungan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Sekian dan terima kasih.